Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fahmi. Dan dalam video ini saya akan mempresentasikan proyek untuk ujian akhir semester mata kuliah basis data. Pertama, di sini saya mengerjakan tes akhir bab 10 di mana ada 2 soal dengan beberapa poin. Untuk soal nomor 1 ini adalah tuliskan perintah SQL untuk membuat tabel T provinsi dan juga T identitas pada pembahasan subbab 10.3. Nah, untuk tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, di soal nomor 1 ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Di sini saya akan langsung melampirkan beserta jawabannya. Untuk poin A ini adalah struktur tabel harus sesuai dengan pembahasan di subbab. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya struktur tabel yang saya buat sudah sesuai dengan subbab 10.3 di atas. Poin yang kedua adalah menggunakan keyword untuk merealisasikan tabel. Nah, di sini saya sudah menggunakan keyword untuk merealisasikan tabel dengan menggunakan foreign key dan reference, di mana kedua elemen tersebut penting dalam membangun relasi antar tabel pada database relasional. Lalu penggunaan keyword ini juga dapat membantu menjaga integritas data. Untuk poin C adalah menambahkan kolom nomor telepon. Saya membuat kolom nomor telepon dengan perintah alter table seperti di gambar. Lalu untuk pemilihan tipe datanya, saya memilih varchar yang jumlahnya 15. Alasannya karena tipe data ini cukup untuk menampung nomor telepon di Indonesia yang maksimalnya adalah 13 digit. Selain itu, dapat efisiensi penyimpanan data dibandingkan tipe data numerik atau lainnya. Untuk poin D ini adalah menambahkan atau membuat tabel baru yaitu T kabupaten yang akan direlasikan dengan tabel yang sudah ada. Nah, di sini saya merelasikan tabel kabupaten ini dengan tabel provinsi dengan menggunakan ID provinsi yang mereferensikan ID provinsi dari tabel provinsi tersebut. Dan untuk poin E yaitu menambahkan isi data T kabupaten minimal 5 data. Dan untuk hasilnya sudah terlampir di video. Lalu poin F yaitu menuliskan perintah SQL untuk menampilkan data. Berikut untuk perintah SQL-nya dan hasil penampilan datanya. Untuk soal nomor 2 adalah membuat relasi antar tabel dengan menggunakan designer di PHP-MyAdmin. Berikut untuk relasinya yang sudah saya buat di PHP-MyAdmin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tes akhir di bab 11. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Di sini, saya harus memilih salah satu kasus yang mana ada kasus mahasiswa dan juga ada tentang jual beli. Nah, saya memilih kasus mahasiswa. Untuk tabelnya adalah sebagai berikut. Dari kasus 1 ini tentang mahasiswa, selanjutnya saya disuruh untuk merancang struktur masing-masing tabel dengan syarat tabel yang dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan 3NF atau Third Normal Form. 3NF adalah tahap normalisasi dalam desain database relasional yang memastikan data terorganisir secara efisien, mengurangi redundansi, dan juga meningkatkan integritas data. Nah, untuk syaratnya sendiri adalah tabel harus sudah dalam 2NF terlebih dahulu. Selanjutnya, tidak boleh ada ketergantungan transitif. Maksudnya, ketergantungan yang terjadi ketika ada 3 atribut A, B, dan juga C, di mana A menentukan B dan B menentukan C. Nah, dalam kasus ini C tidak boleh secara langsung bergantung pada
A. Berikut untuk jawaban nomor 1. Tabel yang saya buat ini sudah sesuai dengan strukturnya dan juga sudah memenuhi kriteria 3NF. Kenapa? Karena tidak ada grup berulang ataupun nilai atomik dalam tabel, dan setiap atribut non-prime bergantung penuh pada kunci utama yaitu primary key. Lalu tidak mengandung ketergantungan parsial transitif dan juga data terorganisir dengan rapi sehingga mudah diperbarui dan juga dihapus. Untuk nomor 2 adalah buatlah relasi database dengan menggunakan PHP MyAdmin Designer. Nah, di sini saya sudah membuat relasinya, di mana untuk penjelasannya adalah mahasiswa dan prodi, relasinya adalah one to many, mahasiswa dan kelas one to many, mahasiswa dan provinsi one to many, mahasiswa dan agama one to many, KRS dan mahasiswa many to many, KRS dan matkul many to many, matkul dan prodi one to many, jadwal dan matkul one to many, dan yang terakhir jadwal dan dosen adalah one to many. Untuk nomor 3 ini, saya mengisikan sampel data di tabel. Ada 5 data yang terisi di setiap tabelnya. Di sini ada tabel mahasiswa, tabel KRS, dan juga tabel matkul yang sudah diisi dengan 5 data. Selanjutnya, ada tabel prodi, tabel fakultas, dan juga tabel provinsi. Ini untuk tabel kelas, tabel dosen, tabel DPA, dan juga tabel agama. Dan untuk yang terakhir adalah tabel jadwal. Dan untuk nomor 4 adalah operasikan perintah SQL untuk beberapa poin. Yang pertama ada untuk mahasiswa melihat KRS. Berikut untuk perintahnya. Selanjutnya ini adalah perintah SQL untuk mahasiswa melihat jadwal. Dan yang terakhir adalah perintah mahasiswa dalam melihat DPA-nya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tes akhir di bab 12. Nah, di sini ada beberapa soal. Untuk yang pertama adalah merancang struktur masing-masing tabel yang ada di subbab 10.3, di mana rancangan tersebut harus memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Inilah tampilan tabel yang sudah dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Kenapa syarat 3NF-nya sudah terpenuhi? Hal itu karena tabel yang dibuat sudah dalam keadaan 2NF, karena kunci utamanya secara langsung menentukan semua atribut non-prime. Selain itu, tidak terdapat ketergantungan transitif yang teridentifikasi. Nomor 2 ini adalah membuat relasi database dengan menggunakan PHP MyAdmin Designer. Untuk relasinya, relasi antar tabel T provinsi dan juga T identitas adalah one to many. Hal ini berarti bahwa setiap provinsi dapat memiliki banyak identitas. Namun, setiap identitas hanya dapat memiliki satu provinsi. Relasi ini diimplementasikannya melalui kolom foreign key di ID provinsi pada tabel T identitas
yang merujuk pada kolom primary key ID provinsi pada tabel T provinsi. Relasi one-to-many antar tabel ini memungkinkan penyimpanan data yang efisien dan juga terstruktur, di mana tabel T provinsi menyimpan informasi umum tentang provinsi, sedangkan tabel T identitas menyimpan informasi detail tentang identitas individu, termasuk provinsi tempat tinggal mereka. Nomor 3, yaitu isi sampel data pada masing-masing tabel minimal 5 data. Berikut adalah tampilan tabel yang sudah berisi data. Pada tabel pertama, yaitu tabel T provinsi, menyisipkan 5 baris data, di mana data yang disisipkan mewakili 5 provinsi di Indonesia. Ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Lalu ada tabel identitas. Untuk isi tabel identitas sendiri terdiri dari ID identitas, nama, jenis kelamin, place, birthday, address, dan juga yang terakhir adalah ID provinsi, di mana ID provinsinya itu sama dengan ID provinsi yang ada di tabel provinsi tadi. Untuk nomor 4, yaitu mengoperasikan perintah SQL untuk beberapa instruksi. Di sini saya membuat 3 instruksi. Untuk yang pertama adalah menampilkan data individu yang berasal dari Jawa Barat. Yang kedua menampilkan data dari individu perempuan. Dan yang terakhir adalah menampilkan data yang place-nya itu adalah DKI Jakarta. Inilah hasil dari perintah atau instruksi MySQL untuk yang pertama, yaitu menampilkan data yang berasal dari Jawa Barat. Perintah MySQL ini secara efektif menyaring dan menampilkan informasi tentang individu yang tinggal di provinsi tertentu dari tabel T identitas. Nah, hasilnya itu disajikan dalam tabel yang terstruktur dan mudah dipahami seperti yang sudah ada pada gambar. Untuk instruksi yang kedua adalah menampilkan data perempuan. Di sini saya mengambil datanya itu dari tabel T identitas. Nah, untuk menampilkan data perempuannya itu dengan perintah yang sudah ada di gambar. Untuk instruksi yang ketiga yaitu menampilkan place DKI Jakarta. Kesimpulan nomor 4 ini bahwasanya untuk menampilkan data, mau itu data yang berasal dari Jawa Barat, data perempuan, ataupun data yang place-nya itu Jakarta, untuk kode MySQL-nya itu adalah sama. Yang pertama itu ada select bintang, itu merupakan kata kunci yang menandakan awal dari pernyataan select yang digunakan untuk mengambil data dari tabel database. Nah, yang kedua itu ada from table. Nah, ini tuh menentukan tabel dari mana data akan diambil gitu. Nah, langsung untuk nomor 3-nya itu ada where. Where itu adalah klausa untuk memfilter hasil yang hanya menyertakan baris di mana kolom itu berada. Sekian penjelasan dari saya tentang proyek yang dibuat untuk UAS mata kuliah Sistem Basis Data. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
say no.